Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Siapa yang tidak kenal Mongol Stress? Seorang stand up komedian Indonesia yang populer luar biasa, berasal dari Manado. Nah, beliau baru-baru ini masuk ke LP Cipinang. Kira-kira mau ngapain ya? Apa yang telah terjadi? Mari kita saksikan langsung. Semoga menghibur. Shalom teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama Roni Immanuel. Asik. Tapi saya ngetop dengan nama Mongol Stress. Saya adalah seorang stand up komedian Indonesia dan mantan R dari Cipinang. Jadi saya juga pernah masuk di dalam. Kasusnya kecil, cuman 303. Ada tangkapan 303 hari ini. Saya tangkapan QQ dengan taruhan 2.000 samping 20.000. Dan satu hal yang pasti buat teman-teman semuanya adalah dalam hidup itu fase harus dilewati dengan sempurna, maka ujungnya pasti sempurna. Betul? Betul. Saya masih ingat banget di saat saya masuk Cipinang Rutan, saya tidak bersalah, status tidak bersalah, karena saya hanya disuruh duduk sama bos. Pas duduk megang kartu bunyi jangan bergerak. Gua langsung bilang, Pak, gua belum ngambil. Ya kan, padahal gua Q7 waktu itu. Gue masih ingat banget. Gua Q7. Dosa bohong. Pas gua mau tarik begini, jangan bergerak. Ya Pak, belum. Akhirnya jadi barang bukti hanya dengan uang 48.000 nembus sampai ke Polsek Jagakarsa. Itu momen paling menakutkan dan paling berat dalam hidup Mongol, karena sebagai seorang perantau, saya tidak punya saudara di Jakarta. Saya nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Di saat saya ditangkap, jujur, seminggu saya tidak bisa berdamai dengan diriku, karena selalu merasa Tuhan nggak adil. Saya jujur aja, saya bilang Tuhan nggak adil. Gua nggak punya salah, kenapa nembus dalam. Tetapi dari situ kurang lebih semingguan mulai Mongol menerima. Mulai ada penerimaan diri, mulai ikut kegiatan mapenaling, mulai. Akhirnya waktu itu Rutan belum ada gereja, kita mengajukan pengajuan untuk kegiatan peribadatan umat Kristen di Rutan kelas 1 Cipinang. Waktu itu Kasubsi BHPT-nya Pak Sulkifli, KPR-nya Pak Satrio, kepala penjaranya Karutannya Pak Edi Kurniadi. Jadi kita ngajuin, tapi Pak Zul bilang harus ada kepengurusan dulu baru boleh bikin kegiatan kerohanian. Majulah kita melakukan pemilihan ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang, dan Tuhan izinkan Mongol jadi ketua pertama. Cakep. Saya masih ingat banget, kita ibadah di ruang besukan. Sidang pertama, datang sidang lagi, batal, sidang, vonis. Pas vonis, saya divonis 4 bulan penjara, dipotong masa tahanan. Besoknya saya pulang. Pas mau pulang, saya masih ingat banget, dapat kartu surat bebas, ya kan, yang kecil. Di dalam pada ngomong, Ngol, nanti kalau lu keluar bos, ini kartu bisa dipakai makan di warteg gratis, bisa naik Kopaja Prima Jasa gratis. Gua praktekin coy. Yang ada gua dimaki-maki sama punya warteg. Lu mau nangkutin gua pakai kartu itu? Ibu katanya gratis. Mata lu. Oh ya Allah, Bapak di sorga. Gua langsung, oh berarti gua dikerjain ya. Aduh, tapi gua boleh jujur teman-teman. 6 bulan setelah saya bebas, saya ketemu dengan komunitas stand up komedi Indonesia di Komedi Cafe Kemang. Dan itulah asal muasal saya jadi stand up komedian terbaik, terlaris, termahal sampai hari ini. Jadi teman-teman ingat baik-baik, jangan pernah tapi kan gua mantan napi, tapi kan gua mantan penjara, gua kan pernah masuk penjara, gua kasusnya ini, pasti hidup gua nggak akan sukses. Tidak teman-teman.
penundukan diri dan perkenanan Tuhanlah yang membuat engkau akan menjadi sukses. Jangan pernah merasa gue kan mantan napi. Jangan coy. Karena kalau kita gue kan erbang gak mungkin sukses. Nah buktinya gue juga sukses. Kalau bicara penjara, Simon Petrus juga di penjara bos. Yohanes aja di penjara sampai putus palanya di dalam penjara coy. Di Tuhan Yesus coba baca di Alkitab, ditahan juga sama Pontius Pilatus. Berarti sama aja kaliber polsek ya. Nyemplung juga, tetapi apakah mereka tidak bisa sukses? No. Kesuksesan ada juga di diri kita. Kalau kita mau sukses bisa. Gue jelek coy, gak mungkin jadi artis. Manado ratusan orang cakep. Coba lu ke Manado cantik cakep, loh di pinggir jalan coy. Tapi mohon maaf sampai hari ini Sulawesi Utara punya artis paling top 10 tahun berturut-turut Mongol. Jelek, hitam, pendek, pesek, hidup lagi. Jadi jangan lihat, gua kan begini bang, gua enggak juga bro. Ku mau enggak mau sukses, sertakan Tuhan pasti sukses. Saya begitu, saya anak yatim piatu, saya anak haram. Saya bilang di YouTube, saya bilang di konten manapun, saya nggak punya orang tua, emak gua mati di Pasung, bapak gua kabur, keluarga nggak nganggap gua, bahkan gua surat baptis hanya nama Roni, nggak ada fam. Harusnya ada marga kalau orang Manado, gua nggak ada. Orang bilang terus gimana ngol? Iya gua juga bisa sukses dong. Nggak harus orang yang punya ayah ibu, semua bisa asal kita tetap menyertakan Tuhan. Ya udah aman sampai sekarang. Orang tanya kenapa nggak pindah agama aja biar lebih enak? Ngapain orang gua masih suka babi kecap? Aman toh, so pernah rasa babi kecap? Apalagi saksang orang Tarutung, tahe, enak banget. Orang tanya kenapa bang Mongol ke orang Kristen suka makan babi? Ya karena hebat kami. Coba baca Alkitab. Yesus ngusir setan di Gerasa, masuk kemana tuh setan? Ke babi. Berarti babi ada apa? Nah kita makan babi, kita makan apa? Selesai. Iya dong. Loh, sorry, kita nggak bohong teman-teman. Saya orang Manado. Kami Manado kalau mau motong babi nggak pakai macam-macam dengan lagu Maria Carey, Oh Holy Night, babinya tenggeng lalu. Di goblok gua udah mau mati besok. Babi sekarang lagi pada masa-masa kritis. Ya kan, kritis mereka tuh udah kurang lebih 4 jam lah. Saya jam 7 biasanya pemotongan karena besok mau dijual. Terus orang tanya itu kayak santai aja. Tapi kan kamu babi itu mengandung cacing kremi, nggak boleh makan ini. Coy, hidup mati tidak ditentukan oleh apa yang kau makan, apa yang kau minum. Iya dong. Lu kalau mau makan kenapa sih? Jangan pakai nasi putih Kak Mongol karena karbonya tinggi, gulanya tinggi. Lah terus ganti pakai apa? Nasi merah Kak Mongol. Karbo gula rendah, serat tinggi. Paling enak kan nasi kuning bro. Bener nggak? Nasi merah, nasi putih enak apa? Nasi kuning. Udah ada ayam sepotong, perkedel, orek. Nggak ada orang mati gara-gara nasi. Coba kita lihat no teman-teman ODGJ di luar sono no, makan di tong sampah. Ada nggak yang meninggal gara-gara nasi? Nggak ada. Santai. Anda ingin meninggal lama, apa yang harus Anda lakukan? Sederhana, rendah hati. Karena orang sombong matinya cepet. Kok bisa kamu ngomong? Ya iya orang sombong tuh jalannya petenteng-petenteng. Apa lu? Ngapain lihat-lihat? Malaikat maut nyumbang, meninggal. Tapi kalau orang sederhana jalan tuh pasti nunduk. Ya bos, ya kelihatan kaki malaikat maut kan nunggu depan, kan kita bisa balik bro. Gak jadi mati. Malaikat maut tuh nunggunya di sini. Kita dari sini kan kelihatan di kaki. Goblok kakinya akan balik. Umur panjang. Ya toh? Rahasia umur panjang kedua apa? Budak. Oma Mongol di Sangir 100 tahun baru mati. Kenapa? Budak. Kenapa budak lama mati dipanggil sebelah dia nggak denger, apalagi sama yang di atas. Orang budak itu sama sebelahan, bu nggak denger, apalagi yang di atas manggil. Malaikat Yohana, bos budak oma mati lama.
Jadi kalau nanti kita tidur tahu-tahu mimpi dipanggil Tuhan, jangan denger, takutnya meninggal. Jadi santai. Saya Putra Manado paling banyak main film. 39 layar lebar Mongol bintangi. Film pertama saya masih ingat banget, film Batak, judulnya Mursala, syuting di Sibolga sampai Sorkam. Saya karakternya jadi Sahat Tanjung, tinggal di rumah Pak Akbar Tanjung di Sorkam tuh coy. Bayangkan gue main film Batak kalau gue orang Manado. Gue tanya kenapa gue yang kepilih, mukamu lebih cocok ngol. Tuh, karena gue kalau pulang Manado nggak ada yang percaya kalau gue artis. Bayangkan saya butuh 10 tahun berkarir, baru 3 tahun pertama baru ngetop. Padahal saya udah ngetop di Jakarta 2011. 2013 baru orang, oh artis. Dilihatnya kayak atas bawah. Karena jelek. Jadi film 39, 7 jadi cowok. Jadi bencong bos. 32 saya jadi bencong, Sailor Moon, Wonder Woman, Black Widow, pokoknya pakai rok semuanya. Gereja marah gue jadi bencong, gerejanya gue marahin, balikin perpuluhannya. Ya kan gue jadi bencong lu marah, kirain gue jadi bencong diambil duitnya, kan gak fair. Jadi orang langsung bilang Mongol mah PA bener. Ya, karena saya stand up komedian teman-teman. Stand up komedi melawak bukan sembarangan melawak. Mengambil dari keresahan hati dijadiin materi. Ya tuh. Apa keresahan hati saya? Saya kenapa Kristen doa harus tutup mata? Itu keresahan karena saya tinggal di asrama. Waktu saya masuk Cipinang, kita di lapak B doa makan. Mari kita berdoa, amin. Dagingnya pindah, bro. Tadi daging segini, ketika segini. Saya di asrama gereja di Manado dapat ikan kembung ekor, pas amin darah Yesus, di mujizat nyata sekarang kepala. Lah kan gua tanya ini kenapa hilang? Gua marah-marah dong, kenapa hilang? Sebelahnya ingat Mongol, menuduh itu dosa. Oh iya, nuduh dosa tapi hilang ikan. 2 minggu gua bergumul. Gua tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan kasih ayat Alkitabnya. Ternyata doa yang paling benar adalah doa tutup 1, buka 1. Nggak ada di Alkitab disuruh doa tutup mata. Di mana ayatnya? Coba temuin. Gua kasih duit 10 juta. Ada Matius 6 hal berdoa. Masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu dan jendela, nggak suruh kunci mata. Ya toh, jadi doa yang benar apa yang harus lakukan? Doa sistem berjaga. 1 tutup, 1. Udah. Jadi buat teman-teman warga binaan yang masih di Mapenaling, jangan tutup bro. Indosiar lu hilang 1. Serius. Gua dapetnya 4 Indosiar, amin tinggal 2. Mau nuduh nggak ada yang ngaku. Jadi hidup harus dibuat indah bro. Teman-teman, Kak Mongol gua kasusnya ini tahu. Tenang teman-teman. Tetap yakin di saat kita bebas nanti, keinginan kita untuk berubah, pasti Tuhan akan dengar doa Anda. Pasti akan sukses seperti Mongol. Jangan tapi kan gua aja jelek bos, bisa apalagi lu masih gantengan dikit. Ini kan kalaupun dikit ya dikit gantengnya nggak HP-HP. Yang penting gua aja belangsak begini boleh sukses. Tapi kan kamu kayak jadi bencong. Yo gimana nggak mau jadi bencong? Film 32 jadi bencong. Orang satu film jadi bencong aja ngeresep, apalagi 32. Ya kan? Cuman saya duda. Saya sekarang 2022 nanti saya bilang sama mama pokoknya Februari gue harus sudah nikah lagi. Orangnya kenapa lu baru nikah sekarang? Karena saya taat sama agama. Nggak boleh menikah 2 kali. Ya tuh, di saat saya bernikah terus bercerai, syarat harus ditetapkan dulu. Mantan istri harus meninggal baru boleh cerai lagi. Boleh nikah lagi karena berarti cerai mati tuh. Nah karena berhubung mantan istri masih hidup, jadi sekarang saya doa tiap pagi Tuhan cabut nyawa.
Soalnya kalau dia masih hidup berarti gua belum boleh nikah. Ya udah, kita nggak boleh membunuh karena bisa hukuman mati, mendingan bawa dalam doa. Jadi orang nggak nanya gimana ngol, enggak, bohong teman-teman, itu hanya materi stand up. Saya mendoakan selalu mantan istri saya. Karena kenapa saya mendoakan? Saya bahagia ditinggal. Coba kalau dia masih ada, gembel gue coy. Ya tuh, mertua orang Manado, saya istri orang Manado juga. Tuh, bercerai cuman masalah sepele sebenarnya, masalah mau ke Israel. Dia pingin mertua mau ke Israel, suruh Mongol yang bayar. Saya waktu itu belum jadi artis, masih kerja di Pasar Baru di percetakan. Jadi 2 minggu sebelum mau berangkat, tiket belum terkumpul duitnya. Mertua marah-marah, mana memang laki-laki tidak bertanggung jawab, begini. Pokoknya ngoni harus cerai. Oh yaudahlah, mereka pergi. Saya langsung bilang sama beliau, sama istri, yang bawa Jo Ade. Maksudnya anak suruh dia bawa. Dia bilang, ngana Jo yang urus. Anak saya ditinggal 4 bulan sehari. Malam ulang tahun anak, dirayain, besoknya kita berpisah. Saya suruh mami dari Manado datang ke Jakarta, dia yang ngurusin. Sampai sekarang anak saya sudah lolos untuk masuk SMA Taruna Nusantara. Cakep. Itu anak saya soalnya pengen jadi jenderal. Jadi sekarang saya jadi artis stand up komedi termahal. Bisa berangkat ke Israel. Bisa. Saya dapat 4 tiket gratis ke Israel dari sebuah travel karena endorse. Saya bilang sama mama, ada tiket bisnis ke Israel. Mari jotong ampat berangkat. Saya, mami, anak sama mbak. Udah ngurus semuanya. Mami Mongol bilang begini, ke Israel mau ketemu dengan siapa? Gua langsung, iya bener juga ya. Ini kita ke Israel mau ketemu siapa? Tuhan Yesus udah di surga. Bunda Maria udah di surga. Simon Petrus udah meninggal. Petrus semua, Herodes, Pontius Pilatus, Paulus, Zebedeus, Epidipus, Timotius, neneknya, Ruth, semua. Kita ke Israel mau ketemu siapa? Kalau Anda mau ketemu Petrus, ke Vatikan. Ada di situ jenazahnya. Iya kan, betul kan? Di Basilika dibawa. Lah kalau mau ke Petrus mah jangan ke Israel, ke Roma berarti. Nah kalau ke Paulus, ke Yunani. Jadi kita ngapain ke Israel? Gue bilang, oh iya. Terus mami bilang begini Jo sayang, daripada doi abis ke Israel, pulang Manado Jo mami. Saudara semua di sana, di Israel orangnya ada saudara. Jadi sampai sekarang gua stand up komedi termahal belum pernah ke Israel. Karena emak gua bilang mau ngapain kalau mau ketemu Tuhan meninggal, jangan ke Israel. Gue pikir benar juga ya kalau meninggal ya kan. Jadi santai aja teman-teman. Bebas dari sini, melangkahlah dengan hidup yang baru. Rombak dari pertama dari your mind. Pikiran pertama yang harus dirombak, baru kelakuan kita. Nggak punya pasangan hidup, santai. Tuhan yang akan kasih. Tapi kan kamu kalau gue jomblo, ya udah. Anda yang jomblo apa yang harus dilakukan? Tidur. Kenapa tidur kamu? Lu nggak baca Alkitab? Adam sedang ngapain diciptakan Hawa? Sedang tidur. Adam tidur, Tuhan yang kasihan nih anak sendirian. Nah, jadi kalau lu masih jomblo, tidur. Ya kan? Apalagi kalau lu nggak ada sidang, ngapain keliling-keliling nggak jelas, tidur aja bro. Kenapa harus tidur? Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi sampai jauh-jauh malam, karena aku memberkati orang yang aku cintai di saat dia sedang tidur. Nah, tidur waktu Anda diberkati Tuhan. Tapi ingat hukum Alkitab, tidur yang mana yang diberkati? Tidurnya malam. Kalau tidur siang berlaku hukum Korintus, yang gak kerja jangan dikasih. Nah, jadi jangan lu seharian tidur mentang-mentang kagak ada sidang. Ada perpustakaan, gunakan baca. Ya toh? Ada tempat buat mau ngapa-ngapain, lakukan. Kalau belajar gunting rambut ada tempatnya belajar. Siapa tahu keluar bisa jadi capster. Tapi kan kamu ngel gua bertato.
Disantai aja. Orang yang menghakimi orang yang bertato nanti akan Tuhan hakimi dengan hal yang sama. Santai aja. Buktinya emak gue juga korban tato. Mamaku ditato waktu muda alisnya. Ibu-ibu Manado kan alis ditato kayak Teresa Teng. Nah, mama saya tuh pencinta Teresa Teng. Mungkin teman-teman kalau yang Mandarin tuh tahu tuh lagu Tien Mi Mi Ni Xiao Yi Tien Mi Mi. Nah, itu Teresa Teng tuh. Ni Wen Wo A. Nah, itu Teresa Teng. Nah, mama saya itu pencinta Teresa Teng. Ditato mirip Teresa Teng. Cakep banget di saat muda. Sekarang usia beliau 78 tahun, alisnya turun. Tadinya alis di sini, sekarang so di bawah. Jadi kalau dia setiap pagi mau ke gereja di gereja GBI Glow, dia doa bangun jam 4 pagi itu bukan doa pagi, sama es batu darah Yesus. Bayangkan alis buat naikin pakai es batu. Jam 9. So bagus tuh mami alis. Kok jadi bagus ini? Kok naik? Iyo. Ini es batu ini. Di kita kan seneng naik. Pas kita lihat jarinya, ya ampun Bapak di surga, keriput. Keriput bener loh. Kayak doyong ke bawah masuk gitu. Ya ampun gue demi alis dikembaliin. Nah dia gereja di GBI Glow. Lagi nyanyi, gue masih ingat banget tuh katanya lagi nyanyi. Sebab Tuhan maha besar. Dia lagi nyanyi-nyanyi, dia lupa depan mesin AC dan layak terpuji. Ibu sebelah nyolek, bu alisnya turun. Ternyata alis yang bekas es, jangan kena mesin AC. Sekarang mah gua pindah gereja. Bayangkan udah nggak ada di GBI Glow Mama Mongol, udah di gereja GPIB Immanuel depan Gambir. Kalau lo mau cari emak gua di situ, cari aja ibu-ibu hebring duduknya deket jendela. Nah itu emak gua tuh, biar jangan kena AC, kena angin. Aduh. Tapi kalau bicara kesuksesan hidup teman-teman, orang bilang ikan lu sombong oleh kalau stand up, itu kan materi bro. Itu materi. Masalah kalau gua sombong, gua nggak mau terima acara hari ini. Kecil bayaran lu. Jujur aja. Kalau gua mau ngikutin gua nggak mau terima hari ini. Tapi gua lihat kalian, ini ladang pelayanan, jangan hitung-hitungan duit. Ya toh? Karena buat Tuhan sesuatu yang berat permudah, sesuatu yang mudah hilangin. Jadi manajemen bilang tapi belum, gua usah cup. Gua udah beli baju baru buat acara di sini. Gua baju ini baru beli bro. Dan mohon maaf nggak cuci. Karena kami orang Manado, gitu. Orang Manado kalau Natal baju semuanya cuci biar baku Pak shalom. Baru Kang. Orang Manado kalau Natalan, jari 5 cincin 7. Jadi kalau biasa shalom, dia sekarang shalom. Biasa doa lipat tangan, sekarang doanya begini. Asli, pasti asli. Semua orang Manado kalau Natalan pasti emasnya asli. Nanti tanggal 6 Januari baru antrian di Pegadaian. Orang tanya, kenapa lu kalau stand up bawa Manado? Karena saya orang Manado. Saya nggak boleh bawa materi orang Batak sekalipun gue punya marga Batak. Saya nggak boleh bawa materi orang Jawa karena saya bukan orang Jawa. Saya orang Manado, saya bawa materi tentang Manado. Saya beragama Kristen, saya bawa materi agama Kristen. Saya nggak mau nyebrang agama orang. Kalau di agama Kristen, apa yang harus saya lakukan materinya? Ya saya kritisi. Kenapa kita kalau berdoa selalu manggilin Tuhan suruh datang? Itu saya selalu kritisi. Kenapa? Kenapa gereja selalu berdoa Tuhan? Hadirlah di tempat ini, dipanggil. Lu udah baca Alkitab belum kalau Tuhan datang itu kiamat? Udah baca belum di Alkitab? Tuhan datang itu kiamat bro. Jangan lu panggil.
Jangan. Jangan lu panggil Tuhan, hadirlah di tempat. Dia datang meninggal kita, bos. Jadi kalau saya di gereja ada pendeta, Tuhan, hadirlah di tempat ini, mau langsung pulang. Goblok, nakut-nakutin pendetanya. Jadi santai. Jadi buat teman-teman semuanya gak usah khawatir. Doa mau tutup mata, yang penting jangan panggilin Tuhan datang. Oke? Setuju? Jangan. Agama di sebelah aja juga bilang loh, kalau Isa Al-Masih datang kiamat, nah kita manggil. Jangan dipanggil. Gua kalau di gereja ada yang begitu, gua pulang. Sumpah. Apa yang tuh bang? Handphone, jual aja bang. Jangan. Hidup tanpa handphone bagaikan makan gak ada garamnya bang ya. Iya kan? Saya mau pakai handphone apa aja juga gak ada yang percaya original. Saya beli handphone iPhone 13 bro. Pas gua ketemu temen, mesinnya Oppo ya. Gak enak banget. Susah loh sama Indonesia tuh emang benar-benar keterlaluan sama muka serius loh. Cakep dipakein jas pengusaha. Ya kan orang-orang ganteng dipakein jas, kenanya 378 mayoritas. Kita yang udah artis pakai jas, nggak ada yang percaya. Susah. Gua gereja bro, lagi ibadah. Tahu-tahu di belakang ada yang hilang handphone. Segereja ngelihatnya ke gua loh. Lu bayangin, saya dalam gereja berdoa, Tuhan kalau kayak begini gua pindah agama. Teman gua nyolek percuma, ngol sebelah hilang sandal, pasti lu juga. Loh ya bener juga ya. Jadi serba salah sama muka jelek, serius loh. Saya manggung di Amerika, di Korea, di Jepang, di Beijing. Orang, are you Mongolian? Yes. Wow, like Mongolian people. Yes, I'm from Mongolian, but I'm Indonesia. No, I think you Mongolian. You Ulaanbaatar? No, Jakarta Selatan. Mereka nggak percaya loh, saking mereka. Gue tuh Mongolian face banget. Indonesia susah. Gua syuting komik 8 naik kereta dari Jakarta, dari Kalibata City ke kota. Pas kita masuk, baru 10 menit di dalam datang orang, bang, jangan di sini udah ada kita. Dikirain gua copet kereta loh bang. Susah amat ya sama muka, tapi nggak apa-apa. Tanggal 29 besok lagi ada acara Natal. Ikuti teman-teman. Berkat Natal itu luar biasa. Amin. Ikutin. Yesus datang membawa damai. Jadi kalau boleh khotbah Natal jangan yang nakutin. Ini COVID begini bos. COVID itu yang paling tersisa bukan Anda. Kami yang hidung pesek bos. Jujur aja, COVID awal-awal jadi ngambilnya antibody, darah doang. Sekarang antigen. Lu tahu yang dicolok apa? Hidung. Mohon maaf kalau lu mancung hidungnya pasti lubangnya gede. Nah kami yang pesek ini bos, minimalis lubangnya. Udah begitu kadang-kadang teman-teman tenaga medis kagak ada kelembutan. Tahu-tahu disuruh dongak dicolok, astaga bapak Gua kalau nggak ingat 170 KUHP udah gua gampar tuh teman-teman. Dan ingat baik-baik ya, kalau Anda hari ini udah dilakukan apa namanya antigen hidung mana yang dicolok, besok ingat jangan di lubang yang sama. Temen Mongol setahun antigen lubang kiri doang yang dicolok, sekarang hidungnya kayak jambu monyet gedean sebelah. Jadi harus simetris ya, nyolok kiri kanan, jangan kiri melulu bro. Bener loh kayak jambu monyet. Gue pikir kenapa hidung lu begitu? Lihat gue cuman kiri ngol. Ya udahlah, derita lu ya kan. Kau mau meninggal mah nggak usah nunggu penyakit. Minum air putih juga Tuhan panggil pasti meninggal. Yang penting teman-teman harus berdamai dulu sama diri sendiri. Jangan ada penyesalan masuk penjara. Jangan teman-teman. Dan jangan mau, tapi kan lu nggak usah. Tuhan gua dahsyat kok, bisa membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Amin. Gua teman-teman, gua juga sama dengan Anda, gua juga air. Tapi gua nggak pernah malu dengan air gua. Gua nggak ditato, karena besoknya bebas. Tintanya belum ada. Tawarannya baru kisim.
Tapi santai aja, until now aman 10 tahun saya berkarir Pak. Hebatnya apa? Kebahagiaan apa? Titik tertinggi jadi seorang komedian apa Ngol? Makan bersama presiden. Bayangkan mantan napi masuk istana negara. Ya kan? Lu bayangin loh, kalau otak gua masih geser, gua colong lukisan satu kebeli rumah itu. Tapi tangan gua putus, laser. Dipanggil, kita ditelepon, selamat siang Pak Mongol. Kami undang Bapak makan bersama presiden. Gua maki-maki orang telepon. Lu mau? Gua telepon, bener. Makan di istana, otak gua langsung mikir, ini berasnya berapa sekilo ya? Ini mohon maaf ya, kita anak gembel kan nih kan? Anak gembel nih, nggak mungkin berasnya 9.000 kilo per kilo coy. Pasti istana negara makanannya berasnya premium rice. Nggak mungkin ayam udah 3 hari di kulkas, nggak mungkin. Pasti datang baru potong coy, nggak mungkin ada boiler kampung pasti. Bener coy, kita datang Bapak lagi terima tamu. Bayangkan demi masuk istana, kita semua lupa sarapan. Lupa sarapan, ngurusin batik semuanya biar rapi ya kan. Sampai datang Bapak masih terima tamu. Nggak lama bunyi protokol Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kita berdiri siap, hormat, selamat siang Pak. Pak Jokowi negur Mongol, piye kabare Mas Mongol? Duh, gue langsung wah, gila lo presiden. Orang gue ketemu camat aja pingsan apalagi presiden bro. Nggak kebayang di otak gue bisa masuk istana bro. Jujur aja, toto Bapak langsung bilang ayo kita makan bersama. Ini kan gue agak 4 bulan di dalam ya bang. Cadong masuk kan bunyi pagar kan. Bunyi pagar berarti jam cadong, pasti kita langsung rebutan. Nah ini di istana coy, gua mau kabur ngambil piring, ada pas pampres. Stres gua aja. Tahu-tahu Bapak yang ngambil piring pertama, kita ngikut ya, Bapak ngambil. Apa yang diambil Pak Presiden, itu juga yang diambil kami. Paling sisa di mana? Ngambil nasi. Kita nggak ada yang sarapan. Berharap Bapak ngambil 3 apa 4 centong. Ternyata beliau cuma ngambil setengah centong. Kita yang di belakang kedip-kedipan. Kenapa setengah centong? Ini maaf nih, gue anak Sentiong nih ya. Kalau ada acara kawinan dikasih bersaudara di Raden Saleh, anak Sentiong pasti datang. Ya kan, sabetan pertama pasti lauk. Setidaknya kalau nggak dapat lagi, udah ada di bawah nasi. Ini strategi kondangan ya teman-teman ya. Kalau Anda ke kondangan makanannya prasmanan, lauk dulu yang lu ambil, baru ambil nasi. Tutup aja sik-sik, kayak nggak ada yang penting ada stok. Setidaknya kalau nggak dapat, ada di dalam. Nah ini nasi setengah centong, mau nutupin apa? Tetap ngablak tuh ayam bro. Yang paling gila tuh Bapak ngambil bakwan, ngambil karedok, kita ngambil karedok. Bapak ke bakwan jagung, kita ke bakwan jagung. Bapak ngambil sayur ini, kita ke situ. Padahal di belakang situ ada ayam bakar madu sama ikan bawal yang ngengkang begini loh. Kagak ada yang ke sono bos, karena presiden nggak ke situ. Jadi pas selesai kita duduk semeja, gua ngadep, goblok, sama semua makanannya, sama bener-bener. Orang tanya, terus di mana siksanya Ngol? Ngunyah. Saya orang Manado dari suku Sangir. Saya tidak pernah diajarkan berapa kali ngunyah dalam hal makan. Kami Manado pada umumnya makin cepat, makin baik. Ya, karena peluang nambah masih ada. Jadi nggak ada etika gitu. Nah cuman ini di istana gua nggak ngunyah. Tolong. Mau nyendok lagi temen nyenggol, Bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, nasi sota maso semua. So maso nggak ada yang nyelip di gigi. Aduh Mongol so pucat, aduh bagaimana ini, aduh Tuhan nih. Soalnya aduh itu memang terpaksa gua ngunyah. Itu adalah bohong putih. Bohong dalam kebaikan. Jadi gua ngunyah. Ditanya Bapak, enak Mas Mongol? Enak Pak. Tapi sumpah demi Tuhan gua nggak ngerasain. Karena udah nembus Pak. Jadi kalau Anda nanti diundang makan di Istana Negara, pesan Mongol cuman satu, makan aja dari rumah. Ke istana buat ngapain?
foto bersama. Ya tak? Jadi kalau dibilang berat, serius, mending makan di warteg lu bisa ngengkang. Yang penting perhatikan di dalam, jangan ada yang keluar gitu. Jadi nyantai ngadepin hidup teman. Saya hari ini jam 4 masih ada show. Masih ada acara, setidaknya jam 5 gua harus udah nyampe di lokasi. Orang tanya, terus gimana Ngol? Ya santai aja sih teman-teman. Covid, ya udah biarin aja, nggak usah nunggu Covid kalau Tuhan bilang pulang-pulang. Tapi setidaknya berjaga-jaga, itu yang paling penting. Gitu? Jadi besok tanggal 29 hadir lagi teman-teman. Ajak teman-teman warga binaan lain yang beragama Kristen yang tidak bisa hadir hari ini. Ajak beribadah, ajak ikut acara besok, biar kita mendapatkan sukacita Natal yang bersama. Amin, amin. Jadi santai aja buat anak muda. Anda masih bisa punya peluang yang sama dengan kamu. Keluar, sudah. Mulailah dengan lembaran yang baru. Lupakan yang lalu. Nggak punya pasangan, cari. Tidur, benar, tidur. Selain tidur cari bro, jangan cuma tidur. Ya kan, kadang-kadang sekarang kan mafianya banyak. Pacar sahabat aja diembat, gitu. Yang penting abis ini kita masih ada kegiatan yang lanjut. Yaitu nanti jam 6 udah mau sholat maghrib gitu. Saya masih ingat banget di sebelah saya di rutan kelas 1 Cipinang. Momen paling membahagiakan yang sampai hari ini saya nggak akan pernah lupa. Bahwa ternyata saya mantan tapi bisa sukses. Dan saya berdoa, saya juga berharap teman-teman semua mengalami hal yang sama dengan apa yang mengalami. Jadikanlah ini pembelajaran buat kita. Di saat kita melangkah keluar dari sini, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Itu aja. Kalau orang tanya kenapa Mongol nggak pulang Manado, bukannya saya sombong, tapi saya memang memilih tidak pulang. Karena mohon maaf teman-teman, kalau Mongol pulang Manado, penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan, semua mengaku saudara. Nganapi omak ding kita pi omak begini. Jadi nganapi ini begini. Ujung-ujungnya kalimatnya donat. Apa oma donat? Doi Natal. Lu kasih 1 juta, pasti dia ngomel, bilang kok artis termahal 5 juta. Makasih Tuhan Yesus memberkati. 1 dikasih dia cerita, kenapa hari Mongol ada kasih pak kita 5 juta. Datang 95 orang deng ginjal di Pegadaian. Jadi Mongol gak pernah pulang Manado kalau Natal. Kemarin telepon saudara dari Sangir, mana dang doi Natal. Mongol bilang sorry tahun ini pindah agama. Karena kalau enggak bener hilang ginjalmu serius. Aduh, semua mengaku saudara, apalagi yang paling mumet. Aduh Tuhan, masa kecil dibawa-bawa. Doi sombong dok kan. Dulu kita cebok-cebok, hilang lagi tuh daripada makin panjang masa lalunya dibongkar-bongkar, dia selesai. Cup-cupin aja satu-satu. Mongol kirimin semua berlian ke Manado. Jujur saking gua kayaknya, tapi gua beli di Ambasador. Udah gua cuci pakai hair dryer. Gua cuci pakai Aqua, Sunlight, keringin pakai hair dryer. Mongol foto, napa ngenepe cincin. Memang anak kasih yang memang diberkati Tuhan sekali. Padahal sirkon. Karena 34 provinsi di Indonesia, ada 5 provinsi yang tidak bisa membedakan mana berlian, mana sirkon. Karena for kami orang Manado yang penting mangkilat. Yang paling terakhir, apa yang hebat dari kita orang Kristen, yang selalu saya kritisi sampai hari ini, kalau ada saudaramu yang meninggal di rumah, jangan pernah taruh Alkitab di peti mati. Saya tidak sangat suka itu tuh. Orang kenapa lu gak suka? Orang dia hidup aja gak baca apalagi mati. So mati dia sayang. Nah mungkin dia so mati jam 3 pagi bangun baca enggak, so habis dia hidup. Baru yang kedua, kalau ada yang meninggal di rumah, sepatunya tolong dipakai. Banyak kan kalau orang mati sepatu dipajang loh, nggak dipakai. Hanya kaos tangan yang dipakai. Kan kayak paskibraka yang meninggal. Mongol pernah nanya, kenapa sepatu nggak dipakai ibu? Ya biar dia nyak bajalang Mongol. So mati kok bajalang. Mongol bilang, ibu ingat baik-baik. Takutnya hari ketiga setelah dia meninggal Tuhan datang ke alam kubur. Itu Tuhan bilang sama ibu bapaknya, ikutlah aku. Dia bingung, anjing sepatu gua belum ada.
nggak jadi ke sorga cuman gara-gara sepatu. Jadi mulai besok ada yang meninggal pakai sepatunya. Aman semuanya? Tepuk tangan sekali lagi. Sorry. Berarti teman-teman nggak pernah berpikir ya. Saya minta tepuk tangannya berapa? Kenapa diborong? Mintanya berapa? Sekali. Uji coba kalau Anda orang pintar, tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Berarti nggak lulus bahasa Indonesianya. Karena kalau cuman sekali, bahasa Indonesianya pakai kata sekali saja. Ini sekali berarti berapa? 2, atau sekali dan lagi. Ya tuh? Coba tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, inilah bangsa kita gampang dikerjain. Sekian dan terima kasih, saya Mongol. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal semuanya. Jalanilah masa sidang Anda dengan bahagia, apapun bentuk keputusannya. Bawakan dalam doa biar Tuhan jamah. Kalau memang bisa dikurangin hukuman, semuanya pasti akan menjadi mungkin jika tetap kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive